Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Pak Hadi dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, yaitu bab 2, berani hidup jujur. Peta konsepnya yaitu pentingnya berani, keutamaan berani, pentingnya jujur, keutamaan jujur. Sehingga akan membuahkan keutamaan berani membela kebenaran dan kejujuran, lalu menjauhi perilaku penakut dan dusta, sehingga akan mendapatkan hidup nyaman dengan kejujuran. Baiklah, kita sama-sama melihat gambar ini. Yang pertama, pedagang sedang menimbang barang dagangannya. Ini dalam transaksi jual beli. Di sini ada pedagang yang sedang melayani pembeli, yaitu dengan sepertinya menimbang sayuran. Pedagang ini memperhatikan betul timbangannya dan dagangannya. Terus setelah itu ya dibungkus otomatis. Yang kedua yaitu gambar 2.2. Ini adalah gedung KPK ya. Di sini slogan Komisi Pemberantas Korupsi KPK yaitu berani, jujur, hebat. Ini gedung ya. Gedung tinggi itu, insya Allah yang kecil ini adalah orang. Nah, ini slogannya ini kalau kita lihat bagus sekali, berani, jujur, hebat. Ini terpampang lebar luas di gedung KPK. Kemudian yang gambar berikutnya adalah gambar 2.3. Ini sedang diambil sumpah dan dilantik untuk menduduki jabatan baru. Tentunya dengan dibacakan ayat sucinya yaitu Al-Quran, dan pejabat ini mengucapkan dengan
ikrar dengan janji di atas kitabnya. Ini. Nah, kepada peserta didik yang saya banggakan, setelah kamu mengamati dan tadi Bapak sedikit mengomentari gambar ini, coba berikan tanggapanmu tentang pesan-pesan yang ada pada gambar tersebut. Berikutnya yaitu slide 3, membuka relung hati. Jadi begini ya, saya ketuk hati kita semuanya dengan nasihat, yaitu sikap jujur merupakan sikap positif yang harus dimiliki setiap orang. Namun pada saat sekarang kejujuran merupakan hal yang mulai langka dan jarang dapat kita jumpai. Sebenarnya kejujuran itu dapat menunjukkan kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan ke surga. Maka sikap jujur merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia akan hancur dan agama juga akan menjadi lemah di atas kebohongan, khianat, serta perbuatan curang. Nah, di sini kejujuran harus ditegakkan meskipun berat dan susah. Ya. Orang yang jujur akan menjadi mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Jadi kalau ada ungkapan tentang orang-orang jujur akan hancur, itu keliru. Allah mensifatkan dirinya dengan kejujuran. Ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Kita lihat dulu ini gambar kantin kejujuran. Artinya di sini berbagai macam produk, jajanan, barang, makanan. Ini nggak ada orangnya. Kita datang ke sini, maunya apa, kepingin apa, misalkan kepingin ini sudah ada harganya. Misalkan harganya 1.000, ya kita kasih. Ini di sini 1.000. Kalau umpama uangnya 5.000, berarti ngambil kembalian 4.000. Kita lakukan sendiri tanpa ada penjualnya. Setelah menyerahkan uang, lalu ambil barang sesuai dengan harga itu yang kita inginkan. Nah, ini namanya kantin kejujuran. Walaupun ada orang atau nggak ada orang, ini tinggal sikap kita bagaimana. Nah, itu. Terima kasih. Baiklah. Kejujuran adalah perintah dari Allah, syariat ya. Dan Allah itu memiliki sifat jujur, maha jujur dalam firman-Nya, syariatnya, cerita-ceritanya itu benar, hak.
Tidak ada yang dusta, tidak ada yang enggak benar, enggak. Semuanya datang dari Allah dan semuanya benar. Saya akan membacakan ayat Al-Quran firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fih wa man asdaqu minallahi haditha. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fih wa man asdaqu minallahi haditha. Artinya, Allah adalah tiada Tuhan kecuali Allah. Allah itu niscaya akan mengumpulkan pada kamu sekalian di hari kiamat. Tidak ada ragu-ragu di dalam hari kiamat. Pasti terjadi dan pasti sungguh Allah akan mengumpulkan kamu sekalian di hari kiamat itu. Nah, siapakah yang lebih benar ceritanya daripada Allah? Jawabannya nggak ada. Yang paling benar ceritanya ya Allah. Yang paling hak sesuai dengan realita ya cerita dari Allah. Termasuk cerita yang ini, bahwasanya besok nanti pada hari kiamat sungguh kalian semua akan dikumpulkan menjadi satu dan mempertanggungjawabkan amalan kamu sekalian selama di dunia ini. Jadi itu udah menjadi kenyataan dan udah menjadi firman-Nya Allah. Lalu mengapa kita sebagai hamba-Nya Allah untuk mempunyai sikap jujur itu penting? Iya, karena kejujuran itu membuat hati kita nyaman dan tentram. Ketika kita berkata jujur, tidak akan ada ketakutan yang mengikuti atau bahkan kekhawatiran tentang terungkapnya sesuatu yang tidak kita katakan. Seseorang itu kalau terbiasa berkata jujur, maka akan nyaman. Dan dia tidak akan nyaman ketika dia berkata bohong, walau hanya sekali. Semoga kita mampu berbuat jujur dalam segala hal. Yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita semua. Ada ungkapan, orang yang jujur pasti akan mujur, yaitu beruntung atau ditolong oleh Allah.
Baiklah, saya akan menceritakan sebuah kisah, hanya satu saja. Bagaimanakah keutamaan orang yang jujur sehingga di dunianya sudah dikatakan ahli sorga. Dari Anas bin Malik, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di Masjid Nabawi dan berbincang-bincang dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau bersabda, "Sebentar lagi seorang penghuni surga akan masuk kemari. Semua mata pun tertuju ke pintu masjid dan pikiran para sahabat pun membayangkan seseorang yang luar biasa. Penghuni surga. Demikian gumam mereka para sahabat. Beberapa saat kemudian masuklah seorang pria dengan air wudhu yang masih membasahi wajahnya. Apakah gerangan keistimewaan orang itu sehingga mendapat jaminan surga? Tidak seorang pun yang berani bertanya, walau semua sahabat merindukan jawabannya. Nah, keesokan harinya peristiwa semula terulang kembali. Bahkan pada hari ketiga pun terjadi hal yang demikian. Lalu Abdullah, putra gubernur pertama di Mesir, Amr bin al-Ash, tidak tahan lagi. Meski ia tidak berani dan khawatir mendapat jawaban yang tidak memuaskannya. Maka timbullah suatu ide dalam benaknya. Dia pun mendatangi si penghuni surga sambil berkata, "Wahai saudaraku, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari?" Tentu, jawab si penghuni surga, yang ternyata seseorang Ansor bernama Sa'ad bin Amar. Ini sahabat Sa'ad bin Amar. Nah, setelah memperhatikan, mencermati, bahkan mengintip si penghuni surga, ternyata tak ada sesuatu pun yang istimewa. Tidak ada ibadah khusus yang dilakukan si penghuni surga. Tidak ada ketertiban salat malam, ketertiban puasa sunnah. Ia bahkan tidur dengan nyenyak hingga beberapa saat sebelum fajar. Memang sesekali ia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di pembaringannya, tetapi sejenak saja, dan tidurnya pun berlanjut. Pada siang hari, si penghuni surga bekerja dengan tekun. Ia ke pasar sebagaimana orang yang ke pasar. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan atau yang tak sempat kulihat. Aku harus berterus terang kepadanya. Demikian gumam Abdullah bin Amr. "Apa yang kau lihat, itulah saya," jawab si penghuni surga. Dengan rasa kecewa, Abdullah bin Amr bermaksud kembali ke rumah. Tetapi tiba-tiba tangannya dipegang oleh sang penghuni surga seraya berkata, "Apa yang kau lihat, itulah yang saya lakukan."
Ditambah sedikit lagi, saya tidak pernah merasa iri terhadap seseorang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah pula saya berdusta dalam melakukan segala kegiatan saya. Hadis riwayat Ahmad. Itu ya, kisah bagaimana sahabat dari kejujurannya sampai dikatakan oleh Nabi penghuni surga. Ini untuk memperkaya kebaikan kita, ilmu kita tentang jujur itu. Terima kasih. Pentingnya memiliki sifat saja'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang iman agar tidak menjadi penakut dan pengecut, karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Sebaliknya, keberanian adalah tuntutan keimanan. Iman kepada Allah mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi berbagai tantangan, cobaan, rintangan, godaan dalam hidup ini. Tantangan yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran, meskipun harus menghadapi tadi itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qulil haqqo walau kana muron." Katakanlah yang benar, yang hak, walaupun itu pahit, pahit dirasa, pahit didengar, pahit diterima. Nah, Islam tidak menyukai orang yang lemah atau penakut. Biasanya tidak berani untuk mempertahankan hidup sehingga gampang putus asa. Nah, keberanian dalam Islam disebut saja'ah. Bahasa, menurut bahasa artinya berani. Sedangkan menurut istilah, saja'ah itu keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran. Dengan keberanian, insya Allah akan terwujudlah sebuah kemenangan. Maka kita sebagai orang muslim tidak boleh takut, tidak boleh gentar dalam mengemban tugas ini. Tetap semangat, tidak ada rasa takut pun sedikit pun, dan tidak gentar sedikit pun. Jangan takut, jangan sedih. Nanti kita bisa lihat slide berikutnya. Kita sebagai orang iman jangan takut, jangan sedih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Saya ulangi lagi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, dan janganlah kamu sekalian hina dan janganlah kamu sekalian susah sedih, sedangkan kamu sekalian itu adalah tahu bahwa kamu sekalian itu adalah orang-orang iman. Orang-orang iman pasti ditolong, pasti diberi kemenangan. Maka dengan pertolongan Allah, dengan kemenangan Allah itu pasti akan datang. Kalian jangan merasa hina dan jangan merasa susah. Ini saudara, anak-anakku semuanya,
pentingnya memiliki sifat jujur. Karena Nabi telah bersabda, Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan menunjukkan kepada pemiliknya kepada kebaikan. Kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Saya ulangi lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, Nabi bersabda, menetapilah kamu sekalian dengan jujur. Maka sesungguhnya jujur itu menunjukkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan pada surga. Baiklah. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi pemiliknya. Kejujuran memiliki derajat atau kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Dengan kejujurannya seorang hamba akan mendapat derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari kejelekan, selamat dari azabnya Allah, keburukan. Dapat kita saksikan ya dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang yang jujur akan dipermudah rezekinya, orangnya baik, rezekinya dalam segala urusan. Contoh yang perlu diteladani dalam kejujurannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangannya lebih banyak lagi. Selama membawa barang dagangan tersebut, beliau selalu menerapkan kejujuran kepada para pembelinya. Beliau selalu berkata jujur tentang kondisi barang dagangan yang dijualnya. Sifat jujur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama berdagang mendatangkan kemudahan dan keuntungan yang lebih besar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang hikmah perilaku jujur. Itu ya. Nah, kamu sekalian, anak-anakku, kamu dapat mencari contoh yang lain ya. Sebaliknya, orang yang tidak jujur, orang yang suka bohong, dusta, itu akan dipersulit rezeki dan segala urusannya juga akan dipersulit. Orang yang pernah berbohong akan terus berbohong karena untuk menutupi kebohongan yang diperbuatnya itu, dia harus berbohong lagi. Maka bersyukurlah bagi orang yang pernah berbohong kemudian dia sadar mengakui kebohongannya sehingga terputuslah mata rantai kebohongan dan tidak akan mengulangi lagi. Nah, kejujuran itu ya berbuah kepercayaan. Sebaliknya, kalau tidak jujur atau dusta, orang tidak percaya lagi. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan bohong membuat hati was-was, takut. Contoh saja, seorang peserta didik yang tidak jujur kepada orang tua dalam hal uang saku, pasti hati nuraninya tidak akan tenang apabila bertemu atau apabila orang tua mengetahui
ketidakjujuran anaknya, maka runtuhlah kepercayaan orang tua terhadap anak tersebut. Nah, kegundahan hati, kekhawatiran hati bertumpuk-tumpuk berisiko menjadi penyakit. Baiklah, menurut tempatnya, jujur itu ada beberapa macam, yaitu jujur dalam hati atau dalam niat, jujur dalam perkataan atau ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Jujur dalam niat memotivasi untuk bergerak dan melangkah dalam hal mentaati perintah Allah Rasul dan ingin mencari ridhonya Allah. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Nah, kalau orang yang pura-pura jujur berarti dalam hatinya tidak tertanam sifat jujur. Yang kedua, jujur dalam ucapan yaitu menyampaikan, memberitakan sesuatu dengan realitasnya, dengan kondisi yang terjadi. Nah, contohnya memang semua hal kecuali ada 3 perkara, ya, mendamaikan orang yang bertengkar dalam peperangan, yang terakhir berkata kepada istri agar istri menyenangkan. Nah, itu. Jadi dalam hal selain itu harus jujur, apa saja, harus apa adanya. Nanti Allah akan memberikan pertolongan. Walaupun bagaimanapun harus jujur dalam perkataan. Niatnya udah ingin mencari pahala, ingin mencari ridhonya Allah, kemudian berkata jujur apa adanya. Nah, itulah yang dikatakan jujur dalam perbuatan. Yang ketiga adalah jujur dalam perkataan, ya. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan, yakni artinya seimbang antara hati, ucapan, dan perbuatan itu selaras, sesuai semuanya, sehingga batin perbuatannya itu juga satu kesatuan, amaliyahnya, batiniyahnya itu dalam mengerjakan perbuatan yang disertai dengan niat jujur itu sesuai, sehingga diridhoi oleh Allah, disenangi oleh Allah, dan dalam melaksanakannya terus menerus, tidak berhenti, tidak putus, tidak terpengaruh, karena mengharapkan pahala sebanyak-banyaknya dari Allah. Nah, untuk merealisasikan jujur dalam hati, ucapan, dan perbuatan itu membutuhkan kesungguhan. Kalau sungguh-sungguh Allah akan memberikan petunjuknya, jalannya, ya. Harus sungguh-sungguh betul sehingga bisa tercapai, ya. Jangan sampai lemah, tapi harus kuat. Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur, antara lain sebagai berikut, ya. Sehingga kan judulnya harus berani jujur, karena ada hikmahnya, ada balasannya. Yang pertama yaitu perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat hati kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya, karena tidak berbohong. Kemudian nomor 2, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Dimudahkan, ada aja jalannya, diberi pertolongan oleh Allah. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya Allah. Masya Allah, ini yang luar biasa. Kita sebagai manusia, makhluk yang lemah, sebagai hamba Allah,
tidak punya kekuatan apa-apa, namanya manusia, gampang sekali sang penguasa Allah Tuhan segala-galanya itu berbuat kepada makhluknya. Ternyata dengan jujur itu kita bisa selamat dari azab dan bahaya. Nomor 4, dengan jujur membawa kebaikan, kebaikan membawa atau menunjukkan kepada surga. Ini yang menjadi motivasi besar kita. Kita hidup hanya sekali di dunia dan sementara ternyata ditunjukkan jalannya untuk masuk surga, selamat dari neraka. Ya, diantaranya dengan melaksanakan ibadah sifat jujur. Hati kita mempunyai sifat jujur. Lalu yang terakhir, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah sudah memerintahkan jujur, semua juga dari Allah, dan Allah itu juga udah benar, nggak ada yang bohong, Rasulnya juga. Nah, kita sebagai makhluknya harusnya tentu harus patut untuk jujur sehingga tergolong orang yang diberi syafaat oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah dan Rasulnya. Baiklah, sekarang kita menerapkan perilaku mulia, di antaranya perilaku jujur. Kita harus menanamkan kesadaran pada diri kita untuk selalu berani membela kebenaran dan berperilaku jujur, baik kepada Allah, kepada orang lain, maupun diri kita sendiri. Jika kita sudah bisa membiasakan berperilaku jujur, kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menyadari dan mengetahui akibat dari kebohongan sehingga kita bisa menjauhi sejauh-jauhnya sifat buruk, sifat bohong itu. Contoh akibat dari kebohongan adalah hilangnya kepercayaan orang lain terhadap kita, susah mendapatkan teman, bahkan tidak memiliki teman, susah mendapatkan pekerjaan karena tidak dipercaya. Nah, sebaliknya kalau kita berperilaku berani, jujur, terkadang mungkin sangat pahit pada awalnya, tapi buah manisnya akan didapatkan sampai di akhirat. Perilaku menerapkan jujur dalam berbagai hal kehidupan sehari-hari, di sekolah, di rumah, di masyarakat, ya, di mana kita tinggal, di mana saja. Ini cara menerapkan perilaku, yaitu yang pertama di sekolah. Kita harus menata niat kita bahwa di sekolah itu menuntut ilmu, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu gurunya, tidak menyontek pekerjaan teman, lalu menyelesaikan piket sesuai jadwal, mentaati peraturan yang berlaku di sekolah, dan berbicara yang benar, sopan, baik kepada guru, teman, ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Di rumah, kita harus menata niat kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan memberitakan, menyampaikan hal yang benar. Contoh, tidak menutup-nutupi suatu masalah pada orang tua dan tidak melebihkan sesuatu hanya untuk membuat orang tua senang. Ya, dititipin uang tidak dikurangi, dititipin omongan tidak ditambah-tambahi. Di masyarakat, kita harus melakukan niat dulu, niat menata hati harus karena Allah. Untuk apa? Untuk membangun masyarakat yang aman, damai, sejahtera, tenang, tentram. Nah, agar terwujud itu, ciptakanlah suasana yang kondusif, yaitu tidak membuat berita bohong. Lalu ketika dipercaya mengerjakan amanat tersebut, kepercayaan tersebut harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh. Gitu.
sampai kita ke rangkuman nomor 1. Jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan, apa adanya. Lawan jujur adalah dusta, yaitu mengatakan atau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Nomor 2, jujur merupakan sebagian dari ruh agama. Barang siapa yang berbuat jujur, ia akan mendapatkan kebaikan, ditunjukkan kebaikan, dan kebaikan itu akan menuju ke surga. Nomor 3, ada beberapa jenis jujur dilihat dari perilakunya, yaitu jujur dalam niat, jujur dalam berkata, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam berjanji. Kemudian jujur kalau lemah itu bisa melemahkan tekad, kegigihan kita. Dan dengan jujur, kalau jujur itu lemah, artinya tidak kuat untuk jujur, itu bisa melemah keimanan, kemudian pertemanan, ibadah kepada Allah. Itu. Lalu jujur itu dilakukan di mana saja, ya, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih kepada peserta didik semuanya atas perhatian dan amal solehnya, saya syukuri. Terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Selamat berjumpa lagi. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Amin.